warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 bersama saya Atika Sufiah Ansaria. Kemudian di sini ada teman-teman saya yang bernama Saya Sofna Sagala, saya Fatia Riyadianti. Kami di sini ingin memenuhi tugas salah satu mata kuliah Strategi Pembelajaran Bahasa dan Sastra Indonesia yang diampu oleh Ibu Dr. Randa Rosdiana Siregar MPD. Kami dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, jurusan Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Medan tahun angkatan 2021. Alasan memilih strategi pembelajaran inquiry karena memilih strategi inquiry dalam proses pembelajaran dapat mendorong siswa untuk berpikir dan bekerja atas inisiatifnya sendiri, bersifat objektif, jujur, dan terbuka, serta mengembangkan kesempatan pada siswa untuk belajar sendiri dan mengembangkan bakat dan kecakapannya. Baik, sebelum memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, kita ada baiknya berdoa terlebih dahulu. Fatia, silakan pimpin doa. Sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa sesuai dengan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Memulai pembelajaran, saya di sini akan menjelaskan mengenai KD kita. Kita menggunakan KD 3.1 dan 4.1. KD 3.1 mengorganisasikan informasi berupa pernyataan-pernyataan umum dan tahapan-tahapan dalam teks prosedur. KD 4.1 merancang pernyataan umum dan tahapan-tahapan dalam teks prosedur dengan organisasi yang tepat secara lisan dan tulis. Dari KD 3.1 dan 4.1 kita menemukan indikator, yaitu yang pertama, KD 3.11 memahami pengertian teks prosedur, KD 3.12 memahami struktur isi teks prosedur, KD 3.1.3 mengidentifikasi struktur isi teks prosedur, KD 4.11 memahami langkah-langkah pembuatan rancangan teks prosedur, KD 4.12 membuat rancangan teks prosedur, dan KD yang terakhir atau indikator yang terakhir dari KD 4.1 yaitu 4.13 mempresentasikan rancangan-rancangan teks prosedur yang dibuat. Baiklah, kita langsung saja ke materi kita. Kita di sini mengenai teks prosedur. Sebelum itu, di sini Ibu akan menjelaskan mengenai definisi teks prosedur. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, prosedur berarti tahap-tahap kegiatan untuk menyelesaikan suatu aktivitas. Nah, dari teks prosedur ini ada yang namanya teks prosedur kompleks. Teks prosedur kompleks adalah teks yang berisi langkah-langkah atau tahap-tahap yang harus ditempuh untuk mencapai suatu tujuan. Dengan ini kita dapat mencapai tujuan dengan teratur dan sistematis. Nah, untuk definisi ini ada yang ditanyakan anak-anak? Tidak ada, Bu. Tidak, cukup jelas. Langsung saja ke materi yang berikutnya. Baik, dengarkan lagi ya. Untuk struktur teks prosedurnya itu ada 3. Yang pertama itu bagian tujuan, bagian material, dan langkah-langkah. Bagian tujuannya ini dibuat tujuan kalian membuat teks prosedur itu apa. Kemudian bagian materialnya itu alat dan bahan yang digunakan dari teks prosedur itu. Dan bagian langkah-langkahnya itu bagaimana atau cara dari kalian membuat teks prosedur itu. Bagaimana langkah-langkahnya, step by step-nya, seperti itu. Nah, dari struktur teks prosedur ini ada yang mau ditanyakan anak-anak? Saya, Bu. Baik, silakan. Mengenai struktur teks kan ada bagian tujuan, bagian material, bagian langkah-langkah. Jadi pertanyaan saya ini, Bu, mengenai bagian material. Bagaimana maksud dari struktur teks prosedur dan tentang bagian material ini, Bu? Nah, apa-apa saja bagian materialnya? ya
baik. Sebelumnya, teks prosedur itu kan teks tentang cara melakukan sesuatu atau tentang cara membuat sesuatu. Jadi kan itu yang pertama itu tujuannya. Misalnya, Sapna mau buat misalnya puding. Jadi kan bagian material itu apa? Bagian material itu kan tentang alat dan bahan. Jadi misalnya Sapna mau membuat puding nih, bahan dan alat apa-apa saja yang digunakan dalam membuat puding tersebut, dan nanti bagian terakhirnya itu langkah-langkah dari pembuatan puding itu bagaimana, seperti itu. Apakah sudah paham? Paham, nah? Baik. Pertanyaan Sapna tadi sudah terjawab. Apakah Fatia ada pertanyaan Ada, Bu. lainnya? Nah, silakan. Sama juga di bagian material. Nah, jadi di bagian material ini lebih khusus seperti cara membuat makanan-makanan saja, Bu? Atau yang lainnya? Kalau untuk di bagian material itu nggak harus mengenai makanan. Teks prosedur ini nggak harus tentang makanan atau apa, bisa dengan misalnya bisa cara kita membuat suatu benda, atau cara kita membuat SIM, atau cara kita berjalan, atau cara mendidik anak bayi berjalan gitu kan. Ada tujuannya, ada tahapannya, ada langkah-langkahnya. Seperti itu. Apakah sudah paham? Sudah, Bu. Baik. Baik, materi selanjutnya yaitu tentang contoh teks prosedur. Sapna silakan baca tentang contoh teks prosedur yang sudah Ibu kasih. Cara membuat SIM. Sebelum mendatangi kantor kepolisian untuk mengurus SIM, persiapkan berkas-berkas yang diperlukan. Yang pertama itu surat keterangan sehat. Kedua itu salinan identitas berupa kartu tanda penduduk atau KTP dengan usia minimal 17 tahun. Ketiga itu formulir pembuatan SIM yang sudah diisi. Sudah, Bu. Jika berkas kamu sudah lengkap, maka lanjutkan dengan proses sebagai berikut. Yang pertama itu serahkan berkas ke loket pendaftaran dan dapatkan nomor antrian. Kedua, lakukan registrasi berupa pengisian berkas pendaftaran, mendaftarkan sidik jari dan foto diri untuk pencetakan kartu SIM. Ketiga itu ikuti sesi ujian teori keselamatan berkendara. Pemohon akan diuji dengan materi tes berupa teori peraturan dan perundangan lalu lintas, keterampilan mengemudi, etika berkendara di jalan umum, dan teknik mengoperasikan kendaraan. Jika tidak lolos, bisa mengikuti ujian ulang pada sesi ujian 7 hari kemudian. Keempat itu, jika lolos pada sesi ujian teori, pemohon bisa lanjut mengikuti sesi ujian praktik. Pada tahap ini, pemohon akan dinilai dari kelayakan berkendara dengan secara langsung mengemudi di hadapan petugas. Materi ujian praktik yakni mengemudi dengan berbagai kondisi dari halang rintang dan yang harus dilewati dengan mulus. Kelima itu, jika pemohon tidak lolos pada tahap ini, dapat mengikuti ujian praktik kembali dengan menunggu sesi ujian 14 hari kemudian. Apabila pemohon kembali gagal pada sesi ujian ulang ketiga dan keempat kemudian tidak mengikuti sesi ujian ulang selama 30 hari berturut-turut, maka berkas pemohon dibatalkan dan harus mendaftar kembali dari awal. Keenam itu, jika pemohon lolos pada tahapan tes praktik, dapat dilanjutkan untuk proses pembayaran biaya pembuatan SIM dan pencetakan kartu SIM. Nah, tadi kan sudah dibaca Sapna nih tentang cara membuat SIM. Nah, dari ini ada yang tahu nggak tentang struktur-strukturnya tadi seperti yang sudah dijelaskan yang di atas tadi? Jika ada yang tahu, silakan. Ayo, siapa yang tahu? Saya tahu, Bu. Silakan. Nah, jadi struktur dari teks prosedur dengan judul cara membuat SIM tadi, yang pertama itu struktur tadi ada tujuan. Nah, tujuan membuat SIM itu adalah agar tidak terjadi tilang di jalan raya atau saat berkendara. Ya. Terus itu yang kedua material. Nah, di sini sudah dibuat di cara membuat SIM, materialnya itu yaitu surat keterangan sehat, salinan identitas berupa kartu tanda penduduk, dan formulir pembuatan SIM yang sudah terisi. Yaitu yang terakhir strukturnya adalah langkah-langkah. Di sini sudah sangat jelas tertera dipaparkan langkah-langkahnya dari 1, 2, 3, dan 4 yang sudah dibacakan oleh Sapna tadi. Jika berkas kamu sudah lengkap, maka lanjutkan dengan proses sebagai berikut. 1. Serahkan berkas ke loket pendaftaran.
Dan 2, lakukan registrasi, dan seterusnya. Itu termasuk langkah-langkahnya, Bu. Iya, baik. Berarti sekalian sudah paham ya tentang langkah-langkah dan proses dari pembuatan teks prosedur tersebut. Paham, Bu. Baik. Nah, tadi kan sudah jelas nih pemaparan dari Ibu bagaimana tentang teks prosedur, definisi, strukturnya. Jadi kan sudah tidak ada lagi yang ingin ditanyakan. Nah, sekarang Ibu akan memberi kalian tugas. Tugasnya yaitu silakan berdiskusi tentang cara atau kalian bisa membuat teks prosedur tentang apa saja boleh. Dan nanti akan kalian presentasikan di depan kelas ya. Baik, Bu. Dan apakah strukturnya itu juga ditentukan, Bu? Ya, silakan ditentukan. Terima kasih, Bu. Oke, silakan dikerjakan ya. Aja. Silakan dikerjakan ya. Baik, Bu. Nah, kita membuat judul apa nih yang bagus? Sepertinya Makanan gitu. Gimana menurut Safna? cocok sih ya. Apakah kita buat nasi goreng aja? Bisa sih. Ya, Lebih gampang iya. ya kan? Iya. Cara membuat nasi goreng. Atau tujuan-tujuan ini supaya orang tuh tahu gimana Bagaimana cara membuat nasi goreng. Berarti pertama itu tentukan alat. Selesai berdiskusi? Iya, sudah, Ibu. Silakan dipresentasikan. Saya akan mendengarnya. Baik, Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja diskusi kami, yaitu mengenai teks prosedur, cara membuat sesuatu atau langkah-langkah dalam membuat sesuatu. Di sini kami mengambil cara membuat nasi goreng lada hitam. Nah, cara membuat nasi goreng berdasarkan strukturnya itu kan yang pertama tuh ada tujuannya. Nah, tujuan membuat nasi goreng lada hitam ini agar kita itu lebih mudah untuk mengolah masakan nasi goreng kita itu sendiri. Terus yang kedua ada alat dan bahan yang akan disampaikan oleh teman saya, saudari Safna. Alat yang dibutuhkan itu ada wajan dan spatula. Sedangkan bahan yang dibutuhkan itu nasi, minyak goreng atau mentega, garam dan kecap, serta bumbu yang dihaluskan. Sudah? Nah, masuk ke langkah-langkah. Yaitu yang pertama kita tuh harus menyiapkan wajan dan minyak goreng atau menteganya. Yang kedua itu haluskan semua bumbu-bumbunya hingga benar-benar halus. Ketiga itu panaskan minyak dan kemudian masukkan semua bumbu halus. Setelah bumbu mengeluarkan aroma harum, masukkan bahan tambahan seperti bakso, daun sawi, daun bawang, dan kubis. Campur semua bahan hingga layu. Keempat itu kecilkan api dan kemudian masukkan nasi, garam, dan kecap. Aduk hingga rata. Kelima itu besarkan api dan biarkan nasi goreng hingga panas. Nasi goreng siap disajikan dengan telur mata sapi dan taburan bawang goreng. Sudah, Ibu? Baik. Cukup bagus anak-anak. Tepuk tangan untuk kita semua. Terima kasih, Bu. Ya, silakan duduk. Kasih, Bu. Baik, sudah jelas tadi struktur bagian-bagian dari teks prosedur yang kalian buat. Dari itu ada yang mau ditanyakan lagi atau sudah paham dengan materi kita pada hari ini? Sudah paham. Sudah jelas? Jelas, Ibu. Baik. Nah, dari pembahasan kita pada hari ini adakah atau ada dari kalian yang bisa menyimpulkan tentang materi kita hari ini dari definisi, struktur bagian dan contoh itu? Ada yang bisa menjelaskan? Angkat tangannya. Ya, saya bisa, Bu. Baik, silakan. Nah, kalau definisi teks prosedur itu yaitu teks yang menjelaskan atau memaparkan tentang suatu cara atau langkah-langkah tentang membuat sesuatu seperti itu, Bu. Dan kalau strukturnya itu ada 3. Yang pertama tuh ada tujuan, material, dan langkah-langkah. Satna, bagaimana? Jelaskan. Definisi itu seperti teks yang berisi langkah-langkah dan tahap-tahap yang harus ditempuh untuk mencapai suatu tujuan.
Tujuan itu seperti membuat yang kami presentasikan tadi, nasi goreng. Terus struktur teks prosedur itu ada 3. Yang pertama itu tujuan, material, dan langkah-langkah. Udah itu aja. Nah, dari bagian yang kalian simpulkan tadi sudah jelas, berarti kalian sudah paham ya tentang apa itu teks prosedur. Iya Bu, sudah paham Bu. Baik, demikian hasil pembelajaran kita pada hari ini. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu. Sama-sama. Nah, demikian hasil video pembelajaran dari kelompok kami, kelompok 9. Ada kendala dalam pembuatan video ini, yaitu berupa Alat dan bahan, yaitu mengenai tidak adanya infokus. Nah, jadi dalam menampilkan materi itu kami hanya dari laptop, tidak langsung menggunakan infokus yang layarnya besar. demikian hasil video kami. Kami memiliki perannya masing-masing. Saya Atika Supian Surya sebagai guru atau pendidik, Dan saya Fatia Riadianti sebagai peserta didik. Dan saya Sofna Sagala sebagai peserta didik. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Jangan lupa subscribe.